Apa itu konferensi kasus dalam BK? Case conference atau konferensi kasus adalah pertemuan yang direncanakan secara formal untuk membahas keadaan dan masalah satu atau beberapa orang klien. Menurut Wibowo 1984, ini adalah media bagi kelompok kecil orang-orang yang secara bersama-sama mensintesis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang telah diketahui mengenai seseorang. Nah, di video ini kelompok 5 membuat simulasi konferensi kasus dengan menggunakan contoh kasus ya teman-teman. Terdapat seorang siswa A yang sedang asyik membaca dan memegang alat tulis untuk merangkum materi. Seorang teman yang seringkali jahil yaitu B terlihat iseng menggoda fokus siswa A. Dan tiba-tiba dengan spontannya siswa A memukul wajah B hingga hidung siswa B mengeluarkan darah. Tulisan yang bagus dong, tulisannya. Siswa lainnya pun melihat kejadian tersebut melerai kedua siswa dan membawa siswa B ke UKS. Salah seorang temannya kemudian mencari wali kelas untuk melaporkan kejadian tersebut. Wali kelas korban menghubungi guru BK dan melaporkan kejadian tersebut. BK memanggil pelaku si A untuk dilakukan konseling serta teman korban yang melihat kejadian tersebut. Wali kelas dan BK menemui Waka Kesiswaan untuk melaporkan kasus ini dan meminta izin untuk melakukan home visit untuk melihat kondisi korban. Sore harinya, wali kelas korban dan BK melaksanakan home visit dan bertemu dengan orang tua korban B. Permisi. Ya, Ibu. Perkenalkan, kami dari sekolahnya Nizar. Saya guru BK-nya Nizar. Saya guru wali kelas. Wali kelas dan BK memberikan ucapan turut prihatin atas kejadian yang menimpa siswa B. Iya, tapi masalahnya kalau Ibu mau lihat telat ya Bu, karena tiba-tiba Nizar pulang keadaannya udah kayak gitu. Dan pas saya tanya, kenapa nih bisa sampai ditonjok terus sampai gak kelihatan sama guru, kata dia nggak ngapa-ngapain, dia diem aja gitu. Anak saya diem aja, dan itu sampai ditonjok sampai berdarah kan posisinya. Dan tak disangka ibu korban mengatakan kekecewaannya terhadap sekolah karena kejadian ini berlangsung di dalam sekolah sehingga melaporkan kepada pihak berwajib untuk menuntut sekolah. Jadi saya sama suami saya udah sepakat gitu. Saya udah ini sih udah bikin laporan polisi karena kan anak saya tiba-tiba dipukul kayak gitu dan dia nggak ngapa-ngapain posisinya, kata Nizar. Jadi ya udah, saya udah lapor ke polisi dan saya bakal bawa nama sekolah sih. Guru BK dan wali kelas menemui kepala sekolah untuk melaporkan hasil home visit. Kemudian kepala sekolah mengadakan pertemuan dengan wali kelas siswa A dan B serta guru BK pada siang harinya. Pertemuan konferensi kasus dihadiri oleh pihak yang berkepentingan dengan menjelaskan dari data yang diperoleh seperti data akademik dan hasil konseling BK. Kepala sekolah melakukan diskusi dalam forum dan memberikan langkah untuk berdialog dengan mediasi kepada orang tua. Mediasi dengan orang tua siswa B. Jadi ada unsur sebab akibat di sini setelah kami telusuri bersama di mana di sini Nizar melakukan atau jahil ternyata kepada pelaku dan aku akhirnya kesal
ketika dilaksanakan mediasi, ternyata orang tua korban menjelaskan bahwa anaknya baru bisa diajak bicara dan menceritakan apa yang terjadi. Dari pengakuan siswa bahwa memang sejak pagi hari, siswa sering jahil dan mengganggu pelaku, sehingga pelaku terlihat emosi hingga memukul korban. Ibu, terima kasih banyak ya untuk penjelasannya, dan saya kemarin berdiskusi juga sama ayahnya, terus sempat bicara juga sama Nizar, dan ternyata anak saya baru bilang gitu, ternyata awalnya dia duluan yang jahil, sampai akhirnya Rahul mukul gitu, dan padahal Rahul juga lagi diem aja katanya Nizar. Jadi saya juga mohon maaf udah ngambil langkah yang terlalu cepat sampai ke lapor polisi. Dari hasil mediasi ini, orang tua korban juga meminta maaf dan berharap tidak terjadi kembali kasus seperti ini. Orang tua korban juga akan menarik laporan kepada pihak berwajib mengenai tuntutan terhadap sekolah. Saya mau tahu sebesar-besarnya, insya Allah saya juga bakal cabut laporan, gak akan bawa nama sekolah atau bagaimanapun. Dan saya juga di sini mohon maaf atas nama Nizar. Nanti saya juga akan tetap suara saya minta maaf juga, karena belum bisa ke sekolah, jadi saya mewakilkan. Saya minta maaf ya sebesar-besarnya. Jadi salam juga buat kedua orang tuanya Rahul dan Rahul. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Jadi untuk masalah ini kita anggap clear ya, atau ya kita anggap kita anggap clear saja. Dari nomor Nizar udah clear, dari Pai dari Lima ada tambahan? Ya, kami juga sebenarnya mohon maaf aja sebesar-besarnya karena juga teguran bagi kami ya untuk meningkatkan pelayanan kami lagi di sekolah kepada orang tua dan siswa. Ya, terima kasih. Dan kami juga mohon maaf ya. Dari hasil mediasi, maka selesai kasus perundungan ini dan pihak sekolah akan melakukan program edukasi serta pencegahan tentang perilaku bullying.